Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 96 sampai 98. Rumah ibadah pertama di dunia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sungguh waktu yang sangat baik dan penuh berkah karena sore ini kita dapat melanjutkan untuk berselancar mentadaburi firman-firman Allah yang menjadi topik tema kita kali ini adalah apa yang ada di surah Ali Imran dimulai dari ayat yang ke-96 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Iya, inilah yang kemudian kita pilih untuk menjadi tema pada sore kali ini, yaitu bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun umat manusia itu bukan Masjidil Aqsa ya, Bapak Ibu, melainkan adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Itu nama kota kuno yang sebelum Makkah, itu namanya Bakkah. Ya, jadi nama lainnya dari itu yang pertama kali. Nah, ada banyak pendapat kenapa disebut Bakkah, tapi paling tidak Al-Quran sendiri memang menggunakan istilah Bakkah gitu. Nah, ada apa dengan Ka'bah ini? Nah, seringkali ada sebagian orang, khususnya non-Muslim, yang menganggap kalau kita menghadap ke arah kiblat Ka'bah sebagai kiblat sholat kita, mereka menganggap bahwa kita menyembah Ka'bah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Sama sekali tidak benar. Kita tetap menyembah Allah. Nah, Ka'bah ini hanyalah sebagai sebuah lambang, simbol. Simbol apa? Simbol ukhuwah, persatuan. Ya, persaudaraan, persatuan umat dalam ibadah. Maka ada satu pusat. Itulah maka disebut sebagai kiblat. Dan ini sebetulnya substansi dari ajaran Islam selalu menekankan pentingnya kita untuk menjaga dan mewujudkan persatuan ini. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-103. Ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Iya, Demikianlah Allah betul. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya, sadaqallahu adzim. Jadi berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, maksudnya tali agama yang menyatukan kita. Maka lanjutan ayatnya, jangan bercerai-berai. Inilah saya kira
pesan agama yang atau sangat relevan, termasuk konteksnya dalam kita berbangsa ini Bapak Ibu ya, bahwa kita itu diikat oleh sekian persamaan yang itu menuntut kita untuk menguatkan persamaan itu, dan itulah yang disebut sebagai persatuan. Maka sekali lagi simbol Ka'bah mengingatkan kita pentingnya kita untuk merawat persaudaraan dan menguatkan persatuan karena banyak persamaan di antara kita. Baik persamaan dalam hal akidah maupun persamaan dalam hal kemanusiaan. Apalagi dalam urusan akidah, Allah berpesan bahwa antara orang-orang beriman, kita sebagai mukmin itu hakikatnya kita semua bersaudara. Kita lihat surah 49, namanya surah Al-Hujurat, ayatnya yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka seandainya ada perbedaan yang menimbulkan perselisihan, hendaklah kamu damaikan untuk mencari titik temu untuk persaudaraan. Maka atas nama apapun, kalau satu tindakan itu merusak persaudaraan, memutus persaudaraan atau silaturahim, maka tidak boleh. Sehingga satu-satunya pihak yang kemudian berkepentingan merusak persaudaraan, manusia saling bermusuhan, siapa? Setan. Maka agama hadir Bapak Ibu itu untuk menguatkan persaudaraan, menyambung silaturahim. Sebaliknya kalau setan enggak. Memang setan kan memang satu oknum atau makhluk yang Allah izinkan baik dari jenis manusia maupun jin untuk apa? Untuk membuat riweh, untuk membuat manusia itu saling bermusuhan. Salah satunya melalui ucapan-ucapan, melalui pemberitaan-pemberitaan, melalui postingan-postingan. Ya, mari kita lihat misalnya Allah pesan hati-hati sekali di surah 17, namanya surah Al-Isra ayat yang ke-53. Allah berpesan di ayat ini, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yansakhu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwam mubina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iya, sungguh setan menimbulkan perselisihan di antara kita. Dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, dari penegasan prinsip Al-Quran di ayat ini, Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa kemudian Allah menciptakan Ka'bah ini sekali lagi sebagai simbol persatuan. Simbol adanya satu kiblat, tidak ke arah manapun kita dalam beribadah hanya kepada Allah. Secara fisiknya kita menghadap kiblat itu menghadap Ka'bah untuk persatuan. Namun secara rohani kalbu kita terlebih ketika kita sedang sholat dan bahkan dalam keseharian kita, kita tidak menghadapkan Ka'bah, tidak menghadap ke arah makhluk, tapi hati kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lihat misalnya surah yang ke-6 Al-An'am ayat 79. Ya, ini adalah proses pencarian sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim menemukan kesadaran ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Iya, apa yang dimaksud wajah di ayat ini Bapak Ibu? Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Tentu bukan wajah fisik. Karena sekali lagi kalau wajah fisik di dekat kita menghadap ke arah tempat sujud. Dan dalam fisik kita yang jauh kita menghadap ke arah kiblat.
yang di sono ada Ka'bah. Maka yang dimaksud dengan kalimat aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, itu tentu wajah hati kita, ruhani kita. Nah, maka sekali lagi kalau ada orang yang menganggap kita menghadap Ka'bah, dianggap menyembah Ka'bah, itu karena kebodohan, ya, ketidakmengertian, atau mungkin ada hal yang sesuatu yang tidak baik dimaksudkannya. Nah, ikrar kita bahkan itu lebih tegas lagi, ya. Ikrar yang selalu kita bacakan termasuk dalam sholat. Misalnya kita lihat di surah yang ke-6 ayat 162. Allah berfirman apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Iya. seluruh alam. Betul sekali itu Mbak, ya. Baik. Kita kembali ke surah utama kita, Bapak Ibu, surah Ali Imran 96, yang dalam ayat ini tadi Allah mengatakan bahwa eh, itu menjadi tempat yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh alam. Nah, perhatikan ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Simbol-simbol kesucian, simbol-simbol keagungan dalam agama kita, apakah itu tempat seperti Makkah, apakah itu kitab suci yaitu Al-Quran, oleh Allah selalu dikatakan ini penuh berkah. Ya, penuh keberkahan artinya apa? Penuh kebaikan, bertambah, tetap dan selalu bertambahnya kebaikan. Itu yang dimaksud dengan makna penuh berkah. Maka Al-Quran pun juga disifati mubarakun, yang diberkahi. Mari kita lihat surah 6 Al-An'am ayat yang ke-155. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kota Makkah yang di situ dibangun Ka'bah, Allah juga menyatakan bukan hanya itu diberkahi, di mana bertambah kebaikan multidimensi kota itu, tapi juga sebagai penutup ayatnya apa? Wahudal lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Dan sering kita mendengar bahwa kehadiran risalah atau syariat atau ajaran agama Islam itu memang disebut oleh Allah sebagai apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kehadiran kota Makkah hakikatnya itu atau dibangunnya Ka'bah di Mekah itu bukan sebagai rahmat untuk orang sekeliling Makkah saja. Bukan hanya untuk keistimewaan orang-orang yang bangsa Arab sekelilingnya. Tapi kehadiran Islam itu oleh Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Kita lihat surah yang ke-21, surah Al-Anbiya, ayatnya yang ke-107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, kehadiran Rasulullah yang membawa Al-Quranul Karim itu disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu ya. Nah, kemudian karena karunia dan rahmat itulah yang terutama dengan syariat Islam, diutusnya Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, oleh ayat yang lain ini disebut sebagai apa? Sebagai karunia dan rahmat yang harusnya membuat kita selalu bahagia, bergembira. Nah, ini penegasan firman Allah ada di surah yang ke-10 namanya surah Yunus ayat 58. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka itu manusia yang mengetahui dan mendapatkan itu bergembira. Karena itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Apa yang dikumpulkan manusia? Tentu saja harta benda. Nah, ini apa nih kok lebih baik dari harta benda? Di antaranya itu adalah apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Rasulullah SAW yang membawa Al-Quranul Karim yang penuh berkah. Gitu. Baik, kita akan lanjut sekarang di ayat yang ke-97. Ya, masih penjelasan tentang keistimewaan kota Makkah dengan Masjidil Haram dan Ka'bahnya, ya, yang dikatakan di ayat ini lanjutannya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Minasyaitonirrajim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Iya. Apa yang dimaksud atau di mana Bapak Ibu ya dikatakan di sana atau di dalamnya? Maksudnya di dalamnya itu adalah di kota di Masjidil Haram, di Ka'bah atau sekeliling Ka'bah. Ya, terdapat tanda-tanda yang jelas di antaranya adalah makam Ibrahim. Ya, maka kalau kita sedang umroh atau sedang haji, kita biasanya ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, nah di sini Ka'bah itu ada tempat yang namanya makam Ibrahim, ada tempat yang namanya Hijr Ismail, ada tempat namanya Multazam. Nah, disebutnya tempat-tempat itu dalam Al-Quran untuk apa? Mengenang jasa-jasa baik, ya, mengenang jasa-jasa baik orang yang terdahulu, yang telah mendahului kita, yang telah menjejakkan sejarah membangun Ka'bah dan berarti itu adalah menancapkan tunggak tauhid di muka bumi ini. Ya, sehingga kemudian ini juga salah satu tanda disebutnya itu sebagai maka diingatkan kita tentang apa? Kalau tadi lanjutannya apa? Dikaitkan dengan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini ibadah kolosal, ibadah masif. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan ibadah individu ya, meskipun ada syariat berjamaah. Tapi haji ini eh, ibadah yang melibatkan banyak sekali dimensi kehidupan manusia, termasuk dari sisi banyaknya orang yang melakukannya. Ini menggambarkan apa? Lagi-lagi mendapat gambarkan tentang adanya kesamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan Allah itu tidak ada yang lebih mulia karena faktor-faktor apa istilahnya karena faktor-faktor apa ya faktor bawaan, faktor rasial, ras, enggak. Misalnya karena Arab atau karena non-Arab mulia, enggak. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kemuliaan di sisi Allah standarnya sama, yaitu karena takwa. Mari kita lihat surah 49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, yang paling mulia Allah yang paling bertakwa. Jadi standar
kemuliaan itu fair, objektif ya Bapak Ibu. Ini menjadi peluang siapapun untuk meraihnya karena takwa. Allah tidak mengukur standar kemuliaan di sisinya itu karena bawaan, karena itu kan ketentuan Allah. Misalnya karena bangsa tertentu. Kita itu menjadi bangsa apa kan nggak termasuk ikut menentukan. Kita nggak ikut milih. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau standar kemuliaan itu takwa, ini kita punya hak yang sama untuk dapat meraihnya, punya peluang yang sama untuk dapat mencapainya. Itulah mengapa Allah berpesan yang mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Karena hakikatnya semua manusia memiliki kesamaan dalam hal kemuliaan sebagai manusia di tangan atau sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah 17 adalah surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memberi atas cucu Adam dan kami rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, sebegitu mulianya Bapak Ibu manusia itu sampai-sampai Allah mengatakan kami lebihkan manusia itu dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu selain manusia itu apa toh? Satu malaikat. Berarti manusia lebih mulia Pak Ibu dari malaikat. Yang kedua apa? Apalagi jin, apalagi binatang, apalagi tumbuhan. Maka kalau ada yang orang menyembah pohon besar itu aneh sekali. Apalagi menyembah jin, ya aneh sekali itu. Nyembah malaikat aja yang makhluk nggak berdosa nggak boleh ya. Syirik kok. Apalagi menyembah selain itu. Karena hakikatnya Allah itu menjadikan manusia itu makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Ayatnya ini. Ya, afadhalna ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Mulia. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat bahwa ini karena sebagai simbol sebuah simbol persamaan. Nah, maka disebutnya makam Ibrahim tadi itu mengingatkan kita adanya kesinambungan antar kontinuitas antara syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dengan pada akhirnya disempurnakan ditutup oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Ibu ya. Mari kita lihat bahwa ini sesuatu yang merupakan kesamaan. Semua nabi membawa inti ajaran yang sama, yaitu tauhid. Ini ditegaskan Allah di surah yang ke-21 ayat 25. Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus pun seorang rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan semuanya apa? Menyampaikan pesan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Maka sering kita sampaikan syahadatnya zaman Nabi siapa? Nuh sama asyhadu alla ilaha illallah. Zaman Nabi Ibrahim sama asyhadu alla ilaha illallah. Zaman Nabi Musa sama asyhadu alla ilaha illallah. Nabi Isa juga sama asyhadu alla ilaha illallah. Semuanya mengajarkan sebuah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kemudian disebut sebagai inti dari ajaran Islam sebagai Muslim. Maka terutama wasiat seorang nabi yang disebut sebagai bapak moyangnya para nabi sama. Nah, kita lihat ya, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 132.
132 Allah berfirman, "Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang saya kira harus selalu kita ingat ya Bapak Ibu, karena kita sudah diberi anugerah oleh Allah untuk sebagai seorang muslim, maka semoga kita istiqomah sampai kelak akhir hayat kita. Kelak Allah memanggil kita. Kelak kita akan kembali kepadanya itu dalam keadaan tetap berserah diri sebagai seorang muslim. Dan kalau itu bisa kita capai, itulah yang disebut sebagai husnul khatimah. Jangan lupa kita semua kan kembali kepada Allah. Maka sekiranya kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Oke. Kemudian di ayat yang ke-97 tadi juga Allah menyatakan bahwa wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa memasukinya maka itu dia orang itu akan dalam keadaan aman, damai. Ini sekali lagi kok digunakannya kosakata damai, damai bagi manusia yang memasukinya, itu berarti Allah sangat mencintai kehidupan yang harmonis, yang dapat terwujudnya kedamaian, baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Ya kan? Karena apa? Karena hakikatnya aturan-aturan yang Allah turunkan itu diantara untuk mewujudkan hal itu, termasuk perdamaian. Di sisi lain, Allah sangat tidak suka kalau orang itu seperti yang di atas tadi apa? Bermusuhan, bercerai-berai. Tidak suka. Maka setiap syariat yang Allah turunkan itu tujuan diantaranya untuk kemaslahatan kebaikan manusia, termasuk hidupnya bahagia, damai, gitu. Bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk ketaatannya, keimanannya. Dah. Kita lihat ya, surah 35, namanya surah Fatir, ayatnya yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Iya, wahai manusia, kamulah yang akan selalu membutuhkan, memerlukan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk tidak membutuhkan ketaatan manusia. Maka Allah menegaskan kalau misalnya ya Bu, seandainya perkiraannya di dunia ini kok ternyata manusia semuanya ingkar, nggak ada yang mau taat, nggak ada yang terima kasih, maka kira-kira jawaban Allah apa? Ya enggak masalah bro, masalah itu buat lo. Nah, kira-kira itu kalau bahasanya anak-anak muda ya. Ini yang kita terjemahkan atau kita maknai dari firman Allah di surah 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Dan Musa berkata, apa perkataan Musa? Ini berarti ya didasarkan pada wahyu Allah. Jika kalian semuanya ingkar, penduduk bumi nggak ada yang mau beriman, nggak ada yang mau taat, nggak ada yang mau ibadah. Allah menyatakan, sungguh Allah maha kaya alias tidak membutuhkan apapun dari manusia. Yang akan butuh itu manusia, bukan Allah. Dan kita diberitahu cara menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah, Bapak Ibu. Di antaranya melalui ketaatan, melalui ibadah. Gitu ya. Baik. Kemudian di ayat 97 ini berkaitan dengan perintah haji tadi yang dikaitkan dengan istitoah. Haji itu syariat yang bagi yang mampu. Mampu dalam hal ONH-nya, ongkos naik hajinya,
mampu dalam hal fisiknya, berarti istitoah dalam kesehatan, tadi istitoah dalam ekonomi ya, biaya, ada juga istitoah terutama dalam hal apa? Dalam hal ilmu, kemampuan untuk melaksanakan itu dengan baik. Maka kalau ada orang yang, mohon maaf ya, misalnya dalam periode yang lalu-lalu orang sudah usia lanjut, sakit demensia lagi, kok masih bisa berangkat ini loh. Nggak ngerti pertimbangannya apa begitu. Gitu kok diloloskan gitu, menjadi jamaah haji. Ini kan memprihatinkan sekali, dari syair sudah nggak bisa. Maka akhirnya ketika di sono akhirnya ya nggak ibadah, akhirnya terus kemudian sering kesasar. Kalau kesasar ya lupa di. Ini kan akhirnya merepotkan banyak orang. Nah ini kalau kemudian kita tidak jujur, tidak fair gitu ya. Sesama umat ini, urusan yang seperti ini kok bisa, ini tentu sangat menyedihkan akhirnya kita. Ya karena memaksakan sesuatu yang sebetulnya oleh agama itu tidak dianjurkan. Kenapa? Syariat agama selalu mengingatkan Allah tidak mungkin membebani kaum hambanya di luar kesanggupannya. Mari kita lihat surah yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 62. Allah berfirman, "Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada Iya, kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizolimi atau iya, dirugikan. betul sekali. Kami tidak membebani seorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Dan itu sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah sebelum menciptakan ini. Jadi ini sesuatu yang sudah aksioma pasti gitu ya. Baik, ayat terakhir Bapak Ibu. Ayat terakhir hari ini yaitu surah Al-Imran ayat 98. Ya. Ini setelah membicarakan tentang rumah yang ibadah, kewajiban haji. Nah, kemudian dari ayat 98 ini Allah memerintahkan kepada Nabi agar berdialog, menyampaikan substansi dialognya itu kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab siapa toh? Yahudi Nasrani itu. Yahudi Nasrani itu disebut ahli kitab ya. Jadi ahli kitab di sini bukan kitab apa saja, tapi maksudnya kitab yang Allah turunkan kepada mereka yaitu Taurat dan Injil. Maka orang yang memiliki yang saat itu disebutnya ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Iya, iya Bapak Ibu ya. Pertama, ayat ini menegaskan tentang pertanyaan, namun pertanyaan yang apa dimaksudkan itu untuk menunjukkan sikap ahli kitab yang ambigu. Ambigu itu nggak jelas gitu. Maka, kenapa sih kamu kok menolak kebenaran? Menolak firman Allah, menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, kenapa? Bukankah itu semua yang kalian tunggu tadinya itu? Bukankah itu semua yang sebetulnya kalian sudah ketahui telah diberitakan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang ada padamu, yaitu Taurat dan Injil? Itu. Maka pertanyaannya, apakah penolakan mereka substantif atau karena faktor lain? Substansi yang dimaksud ini ditolaknya Al-Quran itu apakah karena isi ajaran Al-Qurannya yang salah atau Rasulullah SAW membawa ajaran yang salah, itu namanya substansi objektif, itu ditolaknya wah nggak bener ini kira-kira gitu ya. Ternyata apa? Jawaban Al-Quran bukan karena itu. Mereka menolak itu karena apa? Somse. Hmm, itu ya. Mari kita lihat surah yang ke-27 ayatnya yang ke-14. Surah 27 namanya surah An-Naml ayatnya yang ke-14. Allah berfirman, "Wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa
fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka Iya. perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, mereka mengingkari karena apa? Kedzoliman dan kesombongannya. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenarannya. Di ayat yang lain, faktornya ditambah satu lagi, yaitu apa? Karena IRI. Faktornya itu IRI alias iri. Nah, jadi karena kedengkian ada mereka. Di sini kan kezaliman dan kesombongan. Di ayat yang lain apa? Karena kedengkian. Mari kita lihat ya, surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini katakan ya, Mbak, hasadan min 'indi anfusihim. Karena apa? Karena kedengkian, rasa dengki nih, karena rasa dengki dalam diri mereka. Jadi sekali lagi bukan objektif penolakan karena ajaran itu salah, bukan. Tapi faktor eksternalnya, sombong, kemudian apa, zolim, iri, dan juga terutama itu karena apa? Mereka menolak, ya sama sekali tidak masuk di akal kita. Karena kesombongan, kedengkian, dan juga kezaliman yang melakukan. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenaran itu. Itu kebenaran apa? Kebenaran tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mari kita lihat ya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah lagi, ayat 90. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyinazilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Waba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan Hmm. dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Iya, saat dengki karena Allah menurunkan karunia-Nya kepada hamba yang dikehendakinya. Karunia itu apa? Al-Quran, firman-Nya, wahyunya. Kan sebelumnya itu firman Tuhan, wahyu-wahyu Allah, alias diturunkan kepada para nabi, itu nabi itu mayoritas dari grup mereka, dari golongan bangsa mereka, yaitu Yahudi, yaitu Bani Israel. Tapi ini kok diturunkan kepada non-Bani Israel, yaitu Rasulullah SAW yang notabene berbangsa Arab, maka mereka menolak kebenaran itu. Ya, karena sebetulnya mereka sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Karena jangankan orang Yahudi ya, Nabi yang paling dekat dengan masa hidupnya dengan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Isa pun menyampaikan pesan yang sama, yaitu apa? Berita akan datangnya, hadirnya seorang Nabi setelahku, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat surah yang ke-61, surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah berfirman di ayat ini, apa itu? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata,
Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, ini ucapan langsung Nabi Isa alaihissalam yang mengabarkan bahwa setelah peninggalan beliau itu akan diutus seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nama lain dari Rasulullah Muhammad itu siapa? Ahmad. Dan namanya banyak sekali Bapak Ibu, tidak hanya dua ya. Ada Toha, ada Yasin, ada Al-Mustafa. Maka kita sering bacakan, Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Al-Mustafa. Demikian juga, Salatullah, salamullah ala Toha, Rasulillah, Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Kasih Allah, Yasin, kasih Allah. Maka Toha, ada surah Toha, ada surah Yasin, itu juga diyakini, dianggap oleh para ulama nama lain dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Dan akhirnya Bapak Ibu, ayat utama kita, ayat 98 ini, Allah tutup dengan pernyataan, Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dan Allah menyaksikan apa yang mereka kerjakan. Nah, kenapa menyaksikan? Ya tentu saja diantaranya adalah untuk kelak nanti kalau ada orang yang mengingkarinya, nggak akan bisa karena Allah telah mencatatnya. Semua yang dilakukan manusia termasuk diucapkan itu oleh Allah dikatakan apa? Ada selalu malaikat yang hadir untuk mencatat, merekam yang nanti akan dipertunjukkan. Mari kita lihat surah 50. Surah Qaf ayat yang ke-17 18. Surah 50 ayat 17 18 Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, hati-hati ya Pak Ibu. Ada selalu malaikat di sebelah kanan kirinya yang selalu hadir untuk mencatat amal kita, ucapan-ucapan kita, postingan-postingan kita. Maka hati-hati, hindari ucapan yang buruk karena itu akan dicatat ya. Hindari fitnah postingan yang buruk karena dicatat. Meskipun kita sudah delete, kalau sudah terlanjur di post, sudah terlanjur send gitu, itu berarti sudah masuk servernya malaikat, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan Bapak Ibu, apalagi yang dilakukan oleh kemarin ya, mohon maaf siapapun orangnya itu yang menimbulkan kerusuhan, memprovokasi, penjarahan itu. Wah itu kelak di akhirat gimana kalau ditanya malaikat gitu ya. Nggak bisa kebayang itu. Kenapa lakukan semua itu? Karena semuanya clear ada rekamannya. Kalau di dunia ini meskipun ada rekaman CCTV-nya kadang-kadang kan kalau nggak apa namanya kemudian sesuai dengan apa skenario yang kuasa mungkin akan ada masalah itu kan. Tapi kalau di akhirat nggak ada. Semuanya clear. Di sana letaknya keadilan. Nah, ya ingat, wallahu syahidun ala ma ta'malun dan Allah menyaksikan apa yang kalian atau yang dikerjakan oleh umat manusia di dunia. Untuk kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya yang akan dipandu seperti biasa oleh Mbak Rima. Moga Pak. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat. Sudah ada beberapa yang masuk nih Pak Ali. Yang pertama dari Pak Ismail Akbar. Mohon izin bertanya menyimpang dari topik, yaitu pada surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan anak cucunya yang melaksanakan sholat. Kabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu kalau kelak turunannya ada yang tidak sholat. Apakah doa tersebut dapat kita baca dalam sholat maupun di luar sholat? Hal lain, apakah doa dalam Al-Quran yang kita meminta agar anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Syukur. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail ya. Apakah doa ini boleh kita baca dalam sholat? Nah, kalau itu dibacanya dalam hati, tentu saja tidak ada halangan, Pak. Boleh.
Tapi kalau itu kita baca di waktu sholat, di dalam salah satu gerakan sholat, apakah ketika sedang berdiri, atau sedang rukuk, atau sedang sujud, atau sedang duduk, maka itu para ulama berselisih pendapat yang jumhur mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tata cara dan bacaan sholat sudah ditetapkan, ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan hadisnya sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian seperti lihat aku sholat. Itu jawabannya. Nah kemudian kalau gitu kapan sebaiknya baca? Nah kalau tetap ingin membaca karena itu doa yang bagus, silakan dibaca setelah selesai sholat ya Pak ya. Nah kita setelah zikir wirid gitu, maka kita doa, baca doa termasuk doa yang di Al-Quran itu, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu saya kira bagus sekali dan boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian doa minta agar diberi anak yang soleh. Nah itu banyak Pak doa di Al-Quran. Salah satunya misalnya apa? Kita lihat surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mic-nya mohon dihidupkan. Mic Mbak Najwa belum Ya, ya. ini baru ini Pak, kekunci barusan. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta Hmm. jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang Iya, bertakwa. ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita lihat di surah 37. Namanya surah As-Saffat, ayatnya yang ke-100. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Iya, satu lagi boleh juga Pak. Kita lihat surah Ali Imran, surah nomor 3, ayatnya yang ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Iya, gitu ya Pak ya. Ini beberapa doa yang diajarkan oleh Al-Quran untuk memohon diberi keturunan yang baik, yang soleh. Makasih. Lanjut Mbak. Baik, berikutnya sudah ada dari Ibu Latifah Rahman. Izin bertanya Ustadz, mengapa kita seolah-olah diharuskan memberi privilege kepada golongan yang menyatakan bahwa dalam dirinya mengalir darah zuriat Rasulullah? Mengapa kita harus menambahkan kata habaib kepada mereka? Bukankah parameter yang Allah nyatakan dalam Al-Quran adalah takwa? Terima kasih. Iya, itu tradisi ya Bu ya, Bu Iva ya. Bukan berdasarkan perintah agama secara jelas, secara tegas. Apalagi kalau kemudian tentang apakah benar yang kemudian kita sebut sebagai habaib ini betul-betul keturunan dari Rasulullah, ini kan masih debatable ya. Masih menjadi sekarang isu yang panas juga itu dengan tentang apakah konon ini sebetulnya terputus gitu ya. Nah, ini yang misalnya beberapa tahun belakang ini cukup rame gitu ya. Tapi yang jelas itu apa namanya sesuatu yang memang tidak sepenuhnya tepat kalau kita rujuk kepada Al-Quran tadi. Sehingga itu tradisi sebagian umat, ya khususnya di Indonesia ini, ya khususnya itu pun golongan tertentu aja, Bu. Misalnya apa hal itu subur terutama di, mohon maaf ya, di golongan ormas tertentu. Umat Islam yang lain nggak terlalu itu. Ya misalnya di Indonesia ini katakanlah di sebagian ormas itu melihat sosok tersebut itu dengan sikap yang seperti berbeda dengan yang lain gitu. Tapi kalau yang ormas lain, kita ambil contoh kalau di kalangan NU lah terutama, itu kental sekali gitu ya. Tapi seperti Muhammadiyah, Persis, dan ormas-ormas lain itu biasa saja. Memposisikan mereka tuh biasa saja. Karena apa? Tadi itu. Nah, ini yang membedakan berarti apa? Berarti ada bukan prinsip ajaran agama yang berasal. Karena kalau itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dari hadis sahih, pasti semua umat Islam di dunia akan melakukan yang sama.
Tapi kenapa hanya kelompok tertentu? Nah, berarti ini ada jalur aliran tertentu yang memang menjadikan hal itu dilakukan. Nah, biasanya salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan ya Bu ya, untuk hal tersebut, tindakan seperti itu, mari kita lihat ya, ini di antara ayatnya yang sering dijadikan dasar atau apa dalil gitu, itu ada di surah 42, namanya adalah surah Asy-Syura, ya, ayatnya yang ke-23. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Nah, Mensyukur. kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan ini yang kemudian dipahami, kecuali kasih sayang terhadap keluarga kami. Itu. Illal mawaddata fil qurba. Dalam kerabat ini dimaksudnya kekeluargaan yang merupakan zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Cuma masalahnya siapa yang sebetulnya masih betul-betul keturunan Rasulullah ini kan lagi-lagi ada perbedaan pendapat ya Bu ya. Kita tidak tahu persisnya jalurnya karena memang terlalu jauh. Nah, kalau toh ada yang kemudian mengklaim, menyebut diri sebagai zuriyah Nabi, ya monggo saja. Tapi kembali kepada prinsip persamaan tadi, seyogyanya tidak berlebihan. Itu. Makasih Bu Iva, kembali Mbak Rima. Baik, berikutnya sudah ada lagi Pak dari Bapak atau Ibu Farhani. Mau tanya Ustadz, yang dimaksud dengan ahli kitab, apakah hanya umat Nasrani saja dan apakah Nabi Isa dari golongan Bani Israel? Baik, kita lihat. Ahli kitab itu secara umum merujuk pada dua komunitas ya, Bu ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi, umat Nabi Musa yang menerima Taurat, Nasrani, umat Nabi Isa yang menerima Injil. Mereka inilah yang oleh Al-Quran dipanggil dengan istilah Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab. Begitu ya. Nah, kemudian apakah Nabi Isa termasuk golongan Bani Israel? Nah, ini menarik ya. Pertanyaan menarik, dan kalau kita lihat penggunaan kata di Al-Quran itu unik ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Nabi Isa ketika memanggil kaumnya itu beliau pakai redaksi wahai Bani Israel. Gitu. Mari kita lihat contohnya misalnya. Surah yang ke-61 ayat 6. Allah berfirman, wa id qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang Iya. nyata." Ini ucapan Nabi Isa ya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Nah, kalimat itu menandakan Nabi Isa ini dari Bani Israel bukan ya? Atau masuk kelompok Bani Israel itu tidak? Karena berbeda Bu, dengan Nabi Musa ketika menyapa kaumnya. Coba kalau Nabi Musa misalnya, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 54. Nabi Musa menyapanya tidak wahai Bani Israel, tapi wahai kaumku. Nah, Syaitonirrajim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu." Bentar, Pak. Oh, ini betul, betul, Mbak. betul ya, Pak ya? Enggak, ini sebentar ya. Enggak. Nah, bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu.
Dia akan menerima tobatmu, sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Oke, nah dari penggunaan dua ini ada kesan Pak Boy. Meskipun Nabi Isa keturunan Bani Israel, tapi keturunan yang jaraknya relatif jauh dari Israel sendiri yang merupakan Nabi Yakub alaihissalam. Sedangkan kalau Nabi Musa memang betul-betul masih keturunan murni dari Bani Israel, maka dan hidup saat itu di saat kemunculan pertumbuhan bangsa Israel ini. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, sedangkan Nabi Isa itu kalau toh masih keturunan Bani Israel dari jalur ibu. Yang ini tentu kalau berdasarkan penentuan nasab, maka Isa putra Maryam kan, Maryam binti Imran kan gitu kan. Imran ini salah satu pembesar dari Bani Israel. Nah, kira-kira gitu. Tapi kemudian ternyata mayoritas Bani Israel sendiri tidak merasa bahwa Isa itu sebagai nabi yang diutus kepada mereka. Khususnya ada orang-orang yang sudah memeluk agama Yahudi ini. Karena kehadiran Isa sebetulnya ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan sebagian Bani Israel terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan diberikan Injil. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Baik, berikutnya ada yang bertanya nih Pak Ali. Sebenarnya kalau orang itu saat mereka ada uang nih Pak Ali, sebenarnya lebih baik mana nih? Pergi umroh dulu dan menunda tabungan mereka untuk haji atau justru untuk haji? Ini kan karena kan melihat antrian haji di Indonesia sampai puluhan tahun. Itu bagaimana ya Pak Ali? Terima kasih, Bu. Pertanyaan. Ini pertanyaan penting sekali. Semoga ini bisa membantu ya untuk semua Bapak Ibu sekalian. Rukun Islam itu haji, Bu. Yang wajib itu haji, bukan umroh. Umroh itu sunnah. Ya, sekali lagi, rukun Islam yang wajib itu haji. Maka kalau pertanyaan demikian, yang diwajibkan adalah untuk menyetor daftar haji. Nanti berangkat tidak berangkat, pokoknya nyetor daftar haji berarti sudah gugur kewajiban. Kalau seandainya tidak berangkat karena lamanya nunggu kuota terus kita dipanggil, sudah gugur kewajiban. Jadi pergi ke Mekah itu bukan sebagai keharusan, yang harus tuh hajinya. Gitu ya. Sehingga kenapa misalnya kalau di Indonesia kan rata-rata antrinya 40 tahun. Kalau yang plus punya rezeki 7 tahun. Di Malaysia 90 tahun, lebih. 95 tahun. Jadi bahkan seandainya lahir cengir daftarin nggak berangkat juga itu. Tapi kenapa mereka banyak mendaftar juga? Karena tadi prinsipnya kalau sudah mendaftar berarti sudah gugur kewajiban. Maka kalau ada yang misalnya sementara orang mohon maaf bahkan sebagian ustadz mohon maaf ya biasanya ustadz yang punya travel ya biasanya gitu ya. Kok kemudian oh daripada daftar haji nggak berangkat mending berangkat sekarang berangkat umroh sama kami itu kurang benar ya Pak. Karena sekali lagi kita tidak diwajibkan umroh, tapi yang diwajibkan itu haji. Maka lebih baik kalau punya dana untuk pergi umroh, sekarang misalnya dana itu nilainya, oh umroh kan 30-an juta, 35 juta, malah lebih baik itu apa? Daftarkan untuk menyetorkan biaya haji atau untuk memperoleh kuota haji. Sambil tetap berdoa kepada Allah. Kiranya Allah beri kesempatan untuk nanti berangkat haji. Tapi yang jelas kalau sudah mendaftar itu berarti ibaratnya sudah ada manifest nama kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Begitu ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Ali, lalu ada yang bertanya nih tentang asal muasal Hajar Aswad dan mengapa kita disunahkan untuk menciumnya. Baik. Hajar Aswad, hajar itu artinya pangkuan. Maaf, batu, bukan pangkuan. Itu kalau itu hijir ya. Kalau hijir itu pangkuan hijir Ismail, maka disebutnya pangkuan Ismail. Kalau hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Menurut riwayat, kenapa riwayat di hadis? Karena di ayat Al-Quran nggak ada. Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan tentang Hajar Aswad ini. Itu menurut sebagian riwayat, konon ini batu dari surga. Yang tadinya putih bersih cemerlang gitu ya. Tapi karena kemudian di bumi dan banyaknya dosa manusia, akhirnya batu itu menjadi menghitam warnanya. Tapi ini wallah alam persisnya. Nah, pertanyaannya kenapa kita kemudian disunahkan mencium Hajar Aswad? Jawabannya karena mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Si Nabi itu pernah ketika selesai tawaf, beliau kemudian 7 putaran, terus kemudian mencium Hajar Aswad. Nah, apa alasannya tidak dijelaskan? Maka Sayyidina Umar itu suatu saat ketika beliau mau mencium Hajar Aswad, sempat-sempatnya beliau ngomong itu di hadapan batu itu, aku tahu kamu itu cuma batu, nggak bisa ngasih malur atau manfaat dalam hidup manusia. Kamu cuma batu. Kalau aku tidak melihat kekasih Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Nah, jadi alasan utamanya kenapa kita mencium Hajar Aswad itu karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu pun kalau sekarang ini kalau memungkinkan. Kalau enggak jangan sampai malah pakai joki. Ya, itu malah dosa itu. Bayar orang untuk mendolimi orang. Nah, ini pernah saya jelaskan di antara jamaah umroh juga gitu ya. Tidak usah bu memaksakan diri pakai joki hanya demi untuk mencium Hajar Aswad. Apalagi dianggap itu sebagai tanda kesolihan, tanda kemakburan haji. Malah yang ada bisa tambah dosa. Karena apa? Bayar orang untuk nendang orang, mendolimin orang. Kan nggak bener itu. Yang jelas benar itu apa? Bukan mencium Hajar Aswad, tapi maaf mencium suami itu jelas benar, dapat pahala. Apalagi kalau suaminya mohon maaf agak hitam kulitnya, jadi kayak Hajar Aswad gitu kan. Kira-kira gitu ya. Bayangin aja itu mencium Hajar Aswad itu. Ya, ini canda saya Bu ya. Tapi intinya apa? Mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Biasanya kita suka ditawarin tuh Pak, mau dibantu, mau dibantu gitu. Iya itu Mbak. Dan yang nggak paham, oh iya siap-siap. Dikira yang bantu ikhlas itu. Padahal ujungnya apa? 400 real. Oh gitu kan. Katanya malaikat Pak yang nawarin. Iya gitu lah. Baik Mbak. Berikutnya dari Ibu Wiwit Suparton, dengan adanya medsos, dilema ya Pak Ustadz, di satu sisi ingin tahu berita, di sisi lain baca berita yang tidak baik yang sedang viral. Apakah dosa ya Pak? Kalau membaca berita yang tidak baik viral, apalagi itu isinya fitnah, hoax, mengadu domba, dan kita menikmatinya atau mengamininya, menyetujuinya, dosa itu Mbak. Tapi kalau kemudian kita ingin mengambil ibrohnya, astagfirullahaladzim, kenapa kok begini ya? Apa salahnya sih beliau itu kok rumahnya dijarah? Misalnya Ibu Sri Mulyani ya misalnya kan, sudah berusaha kerja baik, kenapa kok dikerjain? Misalnya kira-kira gitu kan. Nah, maka kemudian ya kita ambil ibrohnya saja. Oh ya Allah, kalau urusan kekuasaan memang tidak ada apa ya, tidak ada apa semacam tepos liron, tidak apa-apa. Tidak ada hal yang menjadikan pertemanan yang abadi, tidak ada. Nah, kira-kira gitu, ambil pelajaran seperti itu, nggak apa-apa, monggo tuh. Tapi emang dalam situasi yang seperti sekarang ini, berhati-hati, mengurangi interaksi kita dengan medsos, itu akan lebih nyaman, Bu. Daripada terlalu berlebihan membacanya, wah, memang betul, saya setuju dengan Ibu itu, wah, pusing bahasanya gitu apa berbagai macam hal ada di situ maka lebih baik membatasi diri ya dari media sosial ini supaya hidup kita lebih tenang ya tidak diharu biru oleh aneka macam berita yang belum tentu kebenarannya itu lebih baik ya kita apa namanya melakukan hal-hal yang produktif, yang positif, yang bisa menjadikan hati kita tenang, damai, ibadah istiqomah, udah gitu aja. Sesekali membuka ya yang mungkin yang positif juga. Tapi kalau kemudian hal-hal yang membawa kita kepada perasaan tidak nyaman, gedek atau kira gitu ya, lebih baik dihindari, itu lebih menjaga hati kita. Makasih. Ditambah barangkali ya Pak Ali, membaca, meyakini, kemudian memforward, itu juga harus Oh iya, itu yang bikin masalah itu. benar-benar dosa Baik. juga tuh. Baik Pak Ali tadi adalah oh ada yang bertanya lagi nih Pak satu. Izin Pak Ustadz, bagaimana kalau menunaikan haji dengan dana talangan dari bank atau pinjaman? Iya, ini memang menjadi pertama ada khilafiyah perbedaan pendapat ya. Tapi secara umum kalau yang bersangkutan itu memang punya aset dan kemampuan untuk nantinya membayar, maka itu ulama sepakat bolehnya. Karena untuk dalam tanda petik mendapat fasilitas pinjaman akhirnya nanti mengangsur barang-barang yang sifatnya boleh saja, bukan kewajiban itu boleh toh. Misalnya kredit mobil ya toh, atau kita barang-barang lain kepemilikan rumah itu kan nggak wajib. Itu pun boleh apalagi ini untuk menunaikan kewajiban. Itu argumentasi yang membolehkan. Tapi argumentasi yang kemudian
merasakan itu kurang tepat, dianggapnya apa? Loh kan nggak mampu, berarti kenapa harus pinjam-pinjam? Diwajibkan itu yang mampu kok. Nah, kalau kami pribadi menyikapi kemampuan ini kan kita bisa lihat dari berbagai aspeknya ya Bu. Ada orang sebetulnya mampu dia, dari segi potensi kemungkinannya mampu. Mohon maaf misalnya apa? Punya rumah tinggal yang cukup besar, punya kendaraan, cuma memang tidak saat itu dia nggak punya apa? Liquid gitu, uang tunai lah yang untuk nabung haji itu. Maka kalau orang seperti ini dianggap tidak mampu kan nggak wajar. Sementara dia punya semacam penghasilan tetapnya yang cukup untuk bisa mengangsur begitu. Maka lebih baik ya sebaiknya kemudian kalau ada fasilitas di perbankan kan tentu perbankan sudah memperhitungkan ya itu akan bisa dikembalikan. Apalagi kalau kemudian itu kerjasamanya dengan kita mengambilnya dengan bank syariah, yaitu berarti sudah melalui proses konsultasi dengan dewan syariahnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi adalah pertanyaan terakhir, barangkali bisa ditutup dengan doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di waktu yang baik ini, mari kita hadirkan niat baik kita semuanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada kerabat keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan, kerumitan hidup, yang mungkin membuat kadang hati menjadi lelah gitu ya, semoga Allah beri solusi jalan keluar. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ada hadirinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu depan tanggal 17 September masih jam 4 sampai jam 6 sampai selesai dan masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih, Wita, Nadia Laras, dan Vivi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Ali, terima kasih Mbak.